Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus tahap 1 dan 2 yang mana hingga sekarang belum menerima SK. Kita akan bahas di sini Bapak Ibu sekalian penyebab keterlambatan penyerahan SK guru di daerah. Walaupun sebenarnya kalau kita pantau sudah 100% penerbitan SK-nya dan sekaligus juga imbas bagi berkas guru jika lama diusulkan oleh daerah untuk penerbitan nomor induk. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak guru honorer yang merasa cemas bab tidak digaji sejak Januari hingga Maret ini. Dikutip dari JPNN, nasib para guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 1 ternyata tak kunjung membaik hingga di akhir Maret ini. Berharap kesejahteraan meningkat setelah lulus P3K, ribuan guru honorer dilaporkan tidak menerima gaji sejak Januari setelah dinyatakan lulus seleksi P3K guru 2021. Dan hal ini banyak terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian, yang mana ada sebagian daerah tidak menganggarkan gaji guru honorer sejak Januari hingga Maret dengan alasan sudah menjadi P3K. Dan sebagian daerah memang ada yang bernasib lebih baik, hal mana Pemdanya telah menganggarkan gaji guru honorernya hingga nanti yang bersangkutan menerima SK dan gaji sebagai guru P3K. Terkait penerbitan nomor induk ini informasi dari rekan-rekan kita. Misalnya adalah di Jawa Barat disebutkan kabupaten kota banyak yang sudah usulkan nomor induk P3K tahap 2, bahkan usulannya sejak Februari. Dan sebagian ini juga sama, sebenarnya ada apa ya, apalagi yang sudah 100% belum juga dibagi SK-nya. Dan komentar sahabat profesi yang lain, sudah lewat dari 25 hari kerja dari usulan penetapan nomor induk sampai sekarang belum ada lagi nomor induk dan SK-nya. Nah, terkait ini kita coba bahas Bapak Ibu sekalian. Ada informasi terbaru bahwa Pemda usulkan tunda penetapan nomor induk P3K. Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Bu Nurbaiti menilai masalah lambatnya penetapan nomor induk P3K guru bukan semata-mata kesalahan Badan Kepegawaian Negara. Menurut Bu Nurbaiti, hal itu bisa dilihat dari ketentuan PP Manajemen P3K yang nyata-nyata menyebabkan BKN akan memproses penetapan nomor induk P3K begitu pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengajukan usulan ke BKN. Artinya, kata Bu Nur, BKN hanya memproses jika ada usulan PPK. PP Manajemen P3K juga menyebutkan BKN diberikan tenggat waktu maksimal 25 hari kerja untuk penetapan nomor induk P3K dengan catatan semua persyaratan dokumen lengkap. Sekarang kan semua dokumen serba digital, otomatis waktu penetapannya makin cepat, kata Bu Nur di hari Selasa semalam. Nah, terkait ini kita akan coba lihat dasar hukumnya. Apa kemudian celah yang dimanfaatkan oleh Pemda sehingga pengusulan nomor induk maupun penyerahan SK hingga sekarang banyak daerah masih menundanya. Namun sebelumnya kita simak dulu informasi berikut. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Nah, terkait dengan pengangkatan guru P3K yang sudah lulus, memang dasar hukumnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2021. Inilah sebagai dasar dalam hal pengangkatan guru P3K di tahun 2021. Walaupun nanti di 2022 barangkali ini akan direvisi karena ada perubahan baru ya. Almana kalau kita lihat di bab keempat, pengangkatan guru jadi P3K, dijelaskan di sini, 1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon P3K. Lalu yang ketiga yang menjadi poin pentingnya disebutkan, keputusan PPK instansi daerah bagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Dan ini proses yang sebagian sudah dilaksanakan ya. Lalu yang keempat, ini yang menjadi catatannya, penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, kalau kita lihat poin ini Bapak Ibu sekalian, justru di sini BKN yang memiliki batasan untuk segera menuntaskan penerbitan nomor induk begitu daerah mengusulkannya. Hal mana sesuai ketentuan ini batasnya adalah 25 hari kerja setelah diusulkan.
Oleh karenanya dengan ini maka sudah banyak sekali daerah yang penerbitan NIP-nya sudah 100% namun belum menyerahkan SK-nya. Lalu di pasal 42 disebutkan di sini P3K yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 3 melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Ayat keduanya disebutkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Nah, kalau kita lihat di pasal ke-42 ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada batasan memang yang diberikan oleh Permenpan untuk daerah terkait dengan pengangkatan dan penyerahan SK-nya. Sehingga ini kemudian yang membuat walaupun banyak daerah yang sudah diterbitkan NIP-nya hingga sekarang juga SK-nya belum ada diserahkan karena batasannya tidak ada. Inilah menjadi dasarnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat memang tidak ada batasan waktu yang diberikan kepada daerah dalam konteks penyerahan SK, sebab tadi dinyatakan penggajiannya itu setelah SK dari PPK daerah. Nah, lebih lanjut disampaikan oleh Bu Nurbaiti, yang terjadi sekarang guru honorer di berbagai daerah risau karena oleh masing-masing badan kepegawaian daerah BKD menyampaikan bahwa usulan sudah lama diserahkan ke BKN dan tinggal menunggu pertimbangan teknis Pertek. Ini sebelumnya sudah ada klarifikasi dari Pak Satya Pratama bahwasanya bukan masalah Pertek yang menyebabkan keterlambatan penerbitan NIP maupun penyerahan SK. Lalu pernyataan ini menurut Bu Nur seolah-olah menunjukkan bahwa keterlambatan ada di BKN. Bu Nur yang lulus P3K Guru tahap 1 ini kemudian mengajak honorer kembali melihat prosedur penetapan nomor induk P3K di PP Manajemen P3K. Di dalam PP itu kata Bu Nur jelas-jelas menunjukkan Pemda yang paling menentukan cepat lambatnya penetapan nomor induk. Ya, ini sesuai dengan yang kita bahas di awal tadi. Di DKI Jakarta misalnya, usulannya sudah aman dan tinggal proses cetak SK P3K saja di BKD. Nah, seharusnya BKN bilang juga kalau daerah jangan lama mengusulkan ke BKN. Ini agar ketahuan pihak mana yang memperlambat ucapnya. Menurut beliau, Pemda jangan lalai dan harus kooperatif. Jika berkasnya lengkap, segera diusulkan saja ke BKN. Sebab BKN menerapkan sistem antre untuk tahapan verifikasi, validasi, dan lainnya. Siapa yang pertama itu diproses lebih dahulu. Jika Pemda terus menunda-nunda, bisa-bisa semua berkas yang masuk ke BKN saat perpal dianggap sudah kadaluarsa. Akhirnya, yang sengsara adalah guru honorer karena harus mengurus kembali dokumennya. Bu Nur mencontohkan pengalaman DKI Jakarta yang berkasnya dibuat di Desember 2021, kemudian perpal di BKN pada Maret 2022, akhirnya ada berkas yang harus diganti karena kadaluarsa. Beliau menyarankan agar para guru honorer jangan serta-merta menyalahkan BKN karena nomor induk P3K belum terbit. Sebaiknya berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian ke BKN untuk meminta info perkembangan proses sampai di mana. Jangan sekedar percaya saja tapi benar-benar diselidiki di daerahnya, ucapnya. Beliau menambahkan, Pemda juga jangan menutupi fakta sebenarnya. Jika daerah sudah sanggup mengangkat P3K, berarti segala risiko juga harus dipersiapkan plus minusnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini ada dua persoalan sebenarnya yang menyebabkan keterlambatan baik itu penerbitan NIP maupun penyerahan SK bagi rekan-rekan yang sudah 100% diterbitkan, yakni adalah keterlambatan dalam hal pengusulan nomor induk. Lalu yang kedua adalah masalah penganggaran. Jadi sebagian daerah memang ya menunda untuk penyerahan SK untuk mengurangi pengeluaran APBD. Dengan menunda beberapa bulan tentu beban daerah juga sedikit berkurang. Jadi ini kenyataan di lapangan ya Bapak Ibu sekalian. Namun tentu seperti yang pernah sampaikan sebelumnya, dengan adanya campur tangan dari BKN pusat ke daerah, mudah-mudahan tentu kendala-kendala yang terjadi tadi bisa segera diselesaikan. Barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.